kali ini berbeda daripada pemilihan ataupun debat-debat sebelumnya yang cukup saling menyerangnya lebih kelihatan. Sudah hampir 6 kali saya ikut Pilpres, tidak ada satupun yang bisa membuat rakyat itu menjanjikan dan kesejahteraan rakyat. Niat dari Pak Jokowi untuk meneruskan kekuasaannya ataupun pengikhtirafannya di dalam pemerintahan melalui anaknya. Banyak yang memperdebatkan, benar nggak sih ada politik dinasti? Indonesia diambang detik penentuan dengan tempoh pentadbiran dua penggal Presiden Joko Widodo akan tamat tidak lama lagi. Ia membuka laluan kepada bakal pengganti di kalangan 3 calon bertanding. Sejak sedekat lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menetapkan sasaran bagi kemakmuran Indonesia. Ramai orang pandangan pemerintahan Jokowi ini sudah sukses membawa Indonesia kepada kemajuan, pembangunan infrastruktur yang agak masif, kemudian juga stabilitas ekonomi. Sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% hampir setiap tahun kecuali pada tempoh pandemik. Kadar itu lebih rendah berbanding pertumbuhan purata 5.8% setahun di bawah pentadbiran sebelumnya. Dalam kalangan 10 negara ASEAN, ia mencatat pertumbuhan ke-6 tertinggi pada 2022. Jadi untuk masyarakat Indonesia, terutama masa yang low middle class, menurut saya ini cukup banyak membantu kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak hairanlah, tinjauan Lembaga Survei Indonesia mendapati tahap kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi mencecah 70%. Sungguh pendemikian, jurang kemakmuran masih terasa. Ini meskipun program-program bantuan sosial telah menjangkau 40% rakyat memerlukan. Approval rate Presiden itu selalu diberitakan di atas 70%. Tetapi kalau dilihat lebih dalam, masalah soal ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin yang tercermin dari rasio Gini itu cenderung lebar. Pemesatan projek infrastruktur di bawah kepimpinan Presiden Jokowi antara lain bertujuan merapatkan jurang pembangunan antara Jawa dengan wilayah-wilayah lain Indonesia. Ia berpotensi meningkatkan daya saing dan mewujudkan iklim mesra pelaburan. Namun ini juga membawa kesan yang kurang diingini. Kerusakan lingkungan hidup, lingkungan sekitar ini yang memang agak masif karena memang banyak kegiatan perekonomian yang berlangsung dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan sekitaran begitu. Sehingga kalau dilihat masifnya infrastruktur, jalan, jembatan, kemudian jalan tol, ada kereta cepat Jakarta-Bandung, itu seringkali dikeluhkan tidak mampu menurunkan biaya logistik dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani. Di sebalik cabaran mencapai keseimbangan dalam pembangunan, Presiden Jokowi menyatakan pertumbuhan GDP 7% menjelang 2028 boleh dicapai jika dasar-dasarnya diteruskan. Persoalannya, siapa di antara calon pengganti beliau yang berpotensi meneruskan rentak pembangunan ini? Pilihan Presiden Jokowi ialah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dukungan Jokowi terhadap Prabowo itu menjadi semakin eksplisit dan ini juga makin menimbulkan kontroversi. Istilah Jawa cawe-cawe mula diungkap. Ia membawa tafsiran negatif ikut campur dalam konteks suasana politik hangat sekarang. Selama masa kampanye, Pak Jokowi bilang harus diubah
format debatnya karena merugikan Prabowo gitu. Kalau pertanyaannya apa benar itu cewek-cewek? Kalau menurut saya sih itu sangat clear. Di Indonesia, Presiden perlu ambil cuti kempen jika beliau mendukung seseorang calon pilihan raya. Ini tidak berlaku di bawah pemerintahan sebelum Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tanpa lengah menjelaskan apakah seorang presiden dibenarkan berkempen dalam pilihan raya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Pada zaman Presiden Yudhoyono, dia sama sekali tidak melakukan itu. Dia tidak endorse salah satu kemungkinan suksesornya, baik itu Jokowi atau Prabowo. Keinginan Presiden Jokowi untuk memastikan rancangan pembangunan beliau untuk Indonesia diteruskan dapat difahami. Salah satu projek terbesar beliau yang memerlukan masa yang lama untuk diselesaikan adalah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, Nusantara. Niat dari Pak Jokowi untuk meneruskan kekuasaannya ataupun pengikhtirafannya di dalam pemerintahan melalui anaknya begitu, karena dia sudah tidak bisa lagi run untuk ketiga kalinya. Banyak yang memperdebatkan benar nggak sih ada politik dinasti. Kalau menurut saya clear itu benar terjadi. Pengesahan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi sebagai calon naib presiden, menimbulkan kontroversi. Hanya 3 hari sebelum pendaftaran pilihan raya, Mahkamah Perlembagaan memutuskan syarat usia minimum 40 tahun tidak perlu dikenakan ke atas semua calon. Ini melayakkan Datuk Bandar Soekarta berusia 36 tahun itu bertanding sebagai pasangan calon Presiden Prabowo Subianto. Pengalamannya singkat ya, hanya 2 tahun. Jadi ada banyak orang melihat bahwa mungkin anak muda ini masih belum cukup pengalaman untuk bisa menjadi kemudian timbalan presiden. Dan tapi juga pada saat yang bersamaan di dalam beberapa debat misalnya, Gibran cukup mampu untuk menampilkan kepiawaiannya ataupun pengetahuannya atas beberapa isu yang penting. Di tengah-tengah bantahan awam tentang politik dinasti, Presiden Jokowi menekankan cawe-cawe atau campur tangannya adalah demi kebaikan negara. Apakah julukan Bapa Indonesia Maju akan mengiringi pengundurannya? Atau sebaliknya pencapaian beliau tercemar dengan tuduhan gila kuasa? Pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara. 3 bulan selepas menang dalam pilihan raya Presiden 2019, Presiden Jokowi bertemu pencabarnya Prabowo di stesen MRT Jakarta. Daripada seteru kuat hingga berjabat tangan. Tidak lama selepas pertemuan ini, mantan jeneral itu dilantik menjadi Menteri Pertahanan di bawah pentadbiran Presiden Jokowi. Pada akhirnya Pak Jokowi settled on Prabowo sebagai penggantinya, meskipun memang sebelumnya di dalam pilihan raya 2014 dan 2019 kedua orang ini berlawanan sebagai rival di dalam kedua pemilu tersebut. Percubaan Prabowo merebut jawatan Presiden untuk kali ketiga dianggap sebagai kembalinya kelompok elit lama Indonesia yang terkait rapat dengan rejim Orde Baru mantan Presiden Suharto. Beliau mendahului 2 calon pesaingnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam beberapa siri tinjauan pendapat. Dia kan memang udah dari militer, jadi beliau itu sosok yang memang orang sangat tegas dan bijaksana. Kalau saya sebut Prabowo ya, yang memang fokus akan memberikan makan siang gratis ya untuk para anak
Nah, jadi buat saya kenapa dia mau maju bukan diri dia sendiri, ada ini juga ya, pasti ada isu juga, tapi juga dia didorong oleh kelompoknya sebagai perwakilan mereka. Tidak sesederhana itu. Sebagai jenderal di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dahulu, Prabowo dikaitkan dengan pencabulan hak asasi manusia di Timur Leste dan penculikan para aktivis pelajar pada 1998. Namun beliau menafikan semua dakwaan itu. Malah, beliau kini membawa imej yang berbeza. Dengan banyak tokoh agama. Perubahan citra Pak Prabowo menjadi seorang yang gemoy, bukan lagi menakutkan, menurut saya itu memang disengaja untuk benar-benar melenyapkan rekam jejaknya itu. Tentu saja nggak bisa sepenuhnya lenyap ya, karena banyak di internet gampang dicari juga. Tapi dia ingin mencitrakan bahwa saya sudah berubah loh. Untuk evaluasi. Pemilihan anak Presiden Jokowi, Gibran sebagai pasangan calon naib Presiden Prabowo dipercayai dipengaruhi oleh Presiden Jokowi. Langkah ini ditentang Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang dianggotai Presiden Jokowi. Dalam setahun terakhir, rivalitas antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, semakin kuat. Penolakan terhadap gandengan Prabowo Gibran sudah diperhitungkan. Namun gabungan parti yang mendukung yakin Gibran berupaya menarik golongan muda yang membentuk sekitar separuh daripada jumlah pengundi. Dia tetap liabilitas untuk demokrasi, tapi yang lebih penting dari itu bukan sekedar anak mudanya, cara dia maju itu, nepotismenya, itu juga liabilitas demokrasi. Pesaing Prabowo, Anies Baswedan, ialah mantan Gubernur Jakarta, menteri dan ahli akademik. Manakala Ganjar Pranowo ialah mantan Gubernur Jawa Tengah. Aliran nasionalis misalnya itu terbagi dua ya, di antara yang memilih Prabowo dengan yang memilih Ganjar. Gitu, karena partai nasionalis terbesar yaitu PDIP itu berada di kubu Ganjar begitu dan sebagainya. Tapi Prabowo juga disokong oleh Jokowi yang juga seorang pemimpin nasionalis. Perbezaan sikap politik yang timbul daripada pelbagai gabungan yang mendukung setiap calon masih berkembang. Meskipun parti-parti politik sudah menyatakan calon yang mereka sokong, sokongan daripada aliran-aliran politik lain tidak sejelas yang dijangkakan. PKS, PDIP dan PKB yang menjadi partai Nahdlatul Ulama yang besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau ketiga partai ini bisa bersatu, ini bisa menjadi satu kekuatan oposisi yang cukup kuat, dan kemudian entah apakah mereka sepakat untuk mendukung Anies atau Ganjar, dan ini akan menjadi satu stumbling block untuk Prabowo. Sementara itu, aliran suara tradisionalis juga terbahagi antara ketiga-tiga calon. Prabowo cukup populer di kalangan pemilih tradisionalis, dan Ganjar juga cukup populer di kalangan pemilih tradisionalis. Di kalangan pemilih Islam atau Islam modernis, itu juga lebih banyak terbagi dua, di antara yang memilih Anies ya sebagai kandidat yang cukup dekat dengan kalangan Islam. Antara gerakan yang mendukung para calon presiden adalah Pertubuhan Islam Terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama. Ada NU yang politis, ini diwakili oleh PKB, di mana ada sosok Pak Muhaimin Iskandar yang sedang mencalonkan diri menjadi salah satu cawapres. Nah, ini terwakili oleh NU politis ini. Begitu juga Ganjar yang memilih anggota kanan NU Mahfud MD sebagai calon naib presiden, manakala beberapa anggota NU telah mengumumkan menyertai kempen Prabowo. Pembahagian sokongan ini antara sebab politik identiti berteraskan agama kurang menonjol berbanding pilihan raya 4 tahun lalu. Begitu terbelahnya masing-masing aliran politik di Indonesia.
Kalau dulu misalnya 2019-2014 kita sudah tahu bahwa aliran nasionalis dan tradisionalis berpihak kepada Jokowi, aliran Islam ini berpihak kepada Prabowo pada saat itu. Tahun 2019 pembelahannya sangat-sangat kuat sekali berdasarkan politik identitas. Kalau pemilu kali ini masih ada isu tentang politik identitas, tapi tidak sekuat tahun 2019 dulu. Dengan dukungan gerakan politik hampir terbahagi sama antara ketiga-tiga calon, apakah yang akan menentukan pilihan pengundi pada 14 Februari nanti? Saya pedagang ikan asin, ikan teri. Saya bekerja di bidang petani. Saya mahasiswi Universitas Sains Al-Quran. Pulau Jawa, wilayah paling ramai pengundi dan titik terpenting dalam peta politik Indonesia. Provinsi Jawa Timur, yang di mana Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia itu berada. Di sini ada mungkin sekitar 30 juta voters. Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia dalam populasi, mungkin votersnya ada sekitar 35 juta. Dan in between dua provinsi itu ada provinsi Jawa Tengah. Dalam pilihan raya 2019, Presiden Jokowi menang besar ke atas Prabowo di Jawa Tengah. Keputusan di wilayah ini nanti mungkin menjadi kayu ukur tentang pengaruh Presiden Jokowi dalam berkempen untuk Prabowo. Tambahan pula, Gibran ialah Datuk Bandar Kota Solo di Jawa Tengah. Sementara itu, ketiga-tiga calon juga dijangka bersaing sengit di Jawa Timur, tempat asal tokoh-tokoh nasional berpengaruh yang boleh menjadi penentu keputusan. Satu lagi segmen besar, pengundi luar bandar yang membentuk sekitar 42% penduduk Indonesia. Para petani dan nelayan mempunyai keprihatinan mereka tersendiri. Sekarang ini sedang merosot kali karena harga ikan tidak mencukupi, karena murah kali. Kadang-kadang sampai pihak buang ke laut lagi, nggak ada yang beli. Kami mohon untuk suplai air bagaimana caranya supaya kami bisa bertani 2 kali setahun. Golongan yang mendapat tumpuan paling meluas dalam pilihan raya kali ini adalah mereka di bawah 40 tahun yang mewakili 52% pengundi. Ramai daripada mereka akan melaksanakan hak mengundi buat kali pertama. Untuk memudahkan golongan Gen Z mendapat maklumat yang mencukupi tentang pilihan raya, satu acara menonton bersama debat Presiden diadakan oleh Gerakan Bijak Memilih di Jakarta. Tech-enabled platform seperti website dan juga social media untuk bikin informasi-informasi yang penting untuk pemilu 2024 lebih gampang untuk dicerna untuk orang-orang muda. Karena bagi kami di acara ini, pihak penganjur menekankan pentingnya pilihan dibuat berdasarkan isu-isu yang dibangkitkan setiap calon dan bukan atas kayu ukur lain. Banyak anak muda yang mulai mikirin, oh iya ya, berarti kita memang harus melakukan sesuatu. Pemilu penting, tapi partisipasi politik itu bukan hanya pemilu ya. Kita harus membuat sehari-hari adalah politik. Golongan belia seperti Diki juga ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, terutama mereka yang memerlukan. Dia seorang relawan yang mengajar anak-anak di Kampung Tanah Merah, sebuah daerah miskin di Jakarta Utara. Saya yang menjadi guru di Sanggar Anak Harapan, PAUD sendiri belum tersentuh gitu dengan fasilitas-fasilitas yang disupport oleh pemerintah gitu. Untuk saat ini sekolah sendiri ini masih independen, jadi itu cukup harus menjadi perhatian untuk siapapun yang memimpin gitu, terutama dalam bidang pendidikan ya. Seperti itu. Jadi pembangunannya harus merata dan maksimal.
Satu kumpulan yang mungkin menjadi penentu calon mana dipilih akhirnya ialah swing voters atau pengundi yang belum membuat keputusan. Aku nggak ada loyalty ke any of the calon, tapi jadinya banyak nimbangnya, banyak belajarnya, banyak mencoba mengkritik masing-masing. Tapi aku juga aku indecisive juga as a person, jadi masih banyak mencoba untuk nge-swallow informasi dari sana-sini. Jadi aku udah ada condongnya kemana, tapi belum ada fixed decision sama sekali sampai sekarang. Swing voters atau pemilih mengambang di Indonesia dianggap penting kerana beberapa tinjauan mendapati jumlahnya melebihi 20%. Ia boleh menentukan pemenang jika persaingan amat rapat antara penyokong setia setiap calon. Latar mereka juga rencam. Pemilih pengambang itu sebesar 28,8%. Ini survei Kompas terbaru. Nah, pemilih mengambang ini menarik ya, karena mereka memang belum punya keterikatan emosional, belum punya keterikatan ideologis dengan paslon manapun. Pemilih mengambang ini banyaknya perempuan di atas 41 tahun, banyak konsentrasi di Jawa Timur, dan basisnya NU. Jadi mereka akan sangat menentukan sekali ke arah dari Pilpres ini. Para swing voter pengundi yang lebih better educated, mereka middle class atau upper middle class, punya university degree. Yang upper middle class itu lebih likely untuk mendukung Pak Anies. Pusingan kedua pilihan raya presiden dijangka akan diadakan pada 26 Jun kerana tiada calon mencapai 50% dalam beberapa tinjauan yang diadakan. Menurut Lembaga Survey Indonesia pada Januari, 47% menyokong Prabowo, 23% Anies dan 22% Ganjar. Basis konstitusionnya akan cenderung untuk menyatu. Nah, disitulah kemudian akan ada pergeseran ya preferensi politik yang terjadi di putaran 2. Peralihan kuasa yang bakal berlaku di Indonesia berlatarkan keinginan yang sedang diluahkan rakyat untuk mencapai kemakmuran dan pada masa sama memelihara institusi demokratik. Dengan luahan aspirasi yang rencam namun jelas daripada para pengundi, terserah kini kepada para calon untuk menyahut seruan rakyat dan membentangkan secara serius dasar-dasar yang mereka ingin laksanakan sebagai Presiden Indonesia seterusnya.